بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku jamaah kajian Ramadan yang sama-sama mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kami untuk melanjutkan pembahasan kita tentang 5 amalan ala baginda Nabi SAW di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah membahas nomor 1 sampai ke 4, dan insya Allah hari ini yang terakhir, yakni Qiyamul Lail. Kenapa Qiyamul Lail? Karena bulan suci Ramadan itu identik dengan siang harinya berpuasa dan malam harinya bangun malam. Bangun malam untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan sholat dan juga untuk sahur. Maka kedua-duanya, baik puasa maupun qiyam ini, selalu harus kita iringi dengan membaca Al-Quran. Puasa di siang hari, mari kita bertadarus, perbanyak bacaan Quran. Kemudian qiyam, bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Tidak lupa bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat, yakni bacaan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian qiyam Ramadan, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat malam berjamaah bersama imam sampai selesai, maka ia akan dicatat mendapatkan pahala sholat malam, sholat semalam suntuk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian hadis lain mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi dalam hadis ini dikatakan barang siapa ia melaksanakan sholat malam dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sahabat-sahabatku, kajian Ramadan yang berbahagia, mari kita perbanyak sholat malam kita. Baik sholat tarawih secara berjamaah di masjid maupun sholat malam di rumah masing-masing. Seperti itu. Apatah lagi kita sudah berada di penghujung-penghujung Ramadan saat ini. Di mana di 10 malam terakhir Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Maka salah satu cara yang termudah bagi kita supaya kita dapat menjaring malam Lailatul Qadar ini adalah mengistiqomahkan tahajud atau sholat malam tadi. Ya minimal kita mengistiqomahkan 2 rakaat setiap malam. Jangan sampai ada malam yang kita terlewat untuk melaksanakan sholat malam ini. Dan insya Allah kalau setiap malam kita lakukan, tidak ada yang terlewat, maka ketika suatu saat malam Lailatul Qadar, maka kita pun akan mendapatkan malam tersebut dalam keadaan sholat malam. Walaupun mungkin sholat yang kita lakukan hanya dua rakaat. Maka ini penting bagi kita, mari kita jaga sholat malam kita 2 rakaat. Mungkin kita bangun akan sahur jam 3 malam, itu kan masih panjang jeda waktunya. Maka kita sempatkan dulu berwudu, habis berwudu kita tegakkan dulu sholat 2 rakaat, habis sholat baru kita persiapan sahur. Ya, bagi ibu-ibu yang mungkin harus
menghangatkan gulai, menyiapkan gulai untuk sahur, maka bangunnya lebih cepat lagi, mungkin 2:30 sebelum menghangatkan gulai, menghangatkan sayur. Wudhu dulu, tegakkan dulu sholat 2 rakaat, habis itu baru menyiapkan sahur. Nah, insya Allah kalau kita istiqomahkan ini sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat tiap malam, tapi kita betul-betul jadikan sholat malam itu berkualitas. Dari mana? Dari mulai takbirnya, kemudian ruku, sujudnya, begitu kita nikmati, begitu kita rasakan. Kemudian ketika sujud terakhir, begitu kita luapkan doa-doa kita, harapan-harapan kita. Kemudian kita teteskan air mata kita untuk bagaimana supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Insya Allah ketika Lailatul Qadar turun, kita akan dapatkan, kemudian kita pun akan masuk ke dalam bagian hadis tadi, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian jangan lupakan kita pun berdoa, Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkan saya. Jangan lupa untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa supaya amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan Allah terima, dan tidak lupa doa yang tadi kita selalu baca, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, dan keislaman, sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan kita tahun ini lebih baik dibanding Ramadan kita tahun yang lalu. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.